kayak gitu. Terus nomor 5, waktu kuliah kakak kan aktif juga di kampus, lalu bagaimana kakak mengatur waktu di organisasi dan belajar? Jadi aku tuh waktu awal pertama kali di kampus aku tuh di doktrin maksudku aku ditanamkan sebuah kalimat yang sampai saat ini aku pegang. Yang dikurangi itu waktu tidurmu, bukan aktivitasmu. Itu disampaikan sama kakak pendampingku ketika di acara leadership sebuah organisasi. Nah, karena kalimat itu aku selalu berpikir, oke, kita nggak boleh kalah sama orang lain yang bisa melakukan ini itu, kayak gitu. Kalau emang kita waktu tidur kita harus berkurang, ya udah nggak apa-apa. Yang penting aktivitas kita tetap jalan. Jadi kalau aku itu misalnya ada tugas nih, kalau emang bisa aku kerjain di setelah break kuliah. Kalau emang nggak bisa, ya udah. Aku juga termasuk deadlineer, jadi kadang-kadang ketika besok tugasnya dikumpulin, maka malamnya juga aku baru ngerjain kayak gitu. Tapi aku selalu berusaha untuk memanfaatkan setelah break kuliah atau ketika lomba pon atau ketika organisasi, ketika ada waktu senggang, aku berusaha untuk ngerjain tugas-tugas kuliah. Selain itu, bagi aku tugas-tugas kuliah kayak makalah itu tuh bisa di-upgrade jadi esai ataupun KTI. Jadi sekalian ngerjain tugas kuliah, sekalian nyiapin untuk paper lomba kayak gitu. Nah, kalau terkait organisasi, aku dari dulu selalu berpegangan bahwasanya kuliah itu nomor 1, organisasi itu nomor 2. Jadi kalau emang aku ada kuliah dan saat itu juga ada keperluan organisasi, aku akan milih kuliah, kecuali memang kuliahku itu bisa ditinggalkan dan dosennya pun menghendaki dan memperbolehkan. Tapi kalau memang sulit ataupun aku merasa lemah di mata kuliah itu, aku akan milih untuk tetap mengikutinya. Ataupun dengan terpaksa aku tidak ikut kuliah itu, aku akan temui dosennya atau aku akan belajar tentang materi sebelumnya dan akan memperdalam ketika ketemu sama dosennya, ketika di kelas atau di luar kelas, kayak gitu sih kalau aku. Jadi benar-benar pinter-pinter bagi waktu, terutama manfaatin waktu-waktu senggang. Terus nomor 6, Kak, ada nggak tips untuk memulai dekat atau berkenalan dengan teman-teman kampus maupun luar kampus? Caranya gimana, Kak, untuk memulai? Sebenarnya, aku itu termasuk orang yang nggak terlalu banyak ngomong kalau emang belum kenal kayak gitu. Termasuk ketika lomba. Jadi, aku tahu ini namanya ini namanya ini. Tapi untuk berteman dekat sekali itu termasuk jarang. Jadi, sekedar say hello seperti itu. Karena juga aku agak sedikit introvert, meskipun banyak yang bilang aku extrovert, tapi aku juga punya sisi introvert, jadi kadang-kadang aku suka diam kayak gitu. Nah, caranya aku itu adalah mencoba bertanya, pertama nanya nama, nanya asalnya dari mana. Nah, terus habis dari situ biasanya aku cari topik itu, oh di sana ada ini ya, di sana ada ini ya. Nanya-nanya tentang isu-isu yang ada di daerahnya mereka. Kalau enggak nanya, oh aku tuh punya saudara di sana kayak gini. Dia so akrab juga sih kadang-kadang. Kalau emang aku pengen banget kenal sama orangnya, aku sih mencoba untuk so akrab kayak gitu. Dan nggak lupa setiap kali lomba itu tuh aku sering banget sering saling follow sama teman-temanku gitu. Jadi nanti ketika mau lomba lagi, biasanya kita akan nanya, ada yang ikut ini nggak, kayak gitu sih. Oke, nomor 7, kesan yang kakak ingat selama mengikuti perlombaan apa aja, Kak? Kesan yang pertama adalah sering ketemu sama temen itu aja di lomba. Nggak lomba KTI, nggak lomba esai, kadang-kadang cuma oh dia lagi kayak gitu. Jadi kayak ngerasa, wah kita tuh punya teman yang sama-sama sering lomba kayak gitu. Jadi kalau ngobrol tuh kadang-kadang lebih seru banget lah kayak gitu. Terus yang kedua adalah aku tuh nggak pernah dimarahin gara-gara sering absen. Soalnya aku pernah di semester 5 kalau nggak salah, dalam 5 bulan masa perkuliahan, setiap bulannya aku selalu
gak masuk kuliah sekitar seminggu. Dan dosen-dosen tidak pernah ada yang protes. Yang nyoba 5 bulan sih, 4 bulan. Jadi setiap bulannya tuh aku adalah waktu seminggu atau 3 hari, 4 hari aku gak kuliah. Dan itu tuh bener-bener dakdikduk sampai di akhir takut nilainya turun. Karena kan aku beasiswa, jadi kalau nilaiku turun kan aku dapat punishment. Itu bener-bener buat dakdikduk. Dan di semester itu aku merasa banyak sekali hal yang aku dapetin karena hampir tiap bulan aku ada event, lomba, konferensi, ada exhibition. Jadi kayak ngerasa, wah rupanya hari-hariku di semester 5 itu benar-benar berat banget. Tapi itu yang buat aku lebih kuat lagi untuk menjalani semester selanjutnya. Kayak gitu sih. Dan aku selalu nenemin dalam diriku, jadi motivasi aku adalah aku akan menghabiskan uang UKT yang udah aku bayarin ke kampus untuk pengembangan diri aku sendiri. Jadi uang UKT ku tuh jangan sampai aku nggak bisa manfaatin itu sebaik-baiknya. Iya sih untuk bayar dosen, bayar fasilitas yang aku pakai, tapi aku juga pengen lebih dari itu. Kayak aku ikut riset, aku ikut lomba, itu kan didanai sama kampus, dan itu tuh jadi motivasi setiap kali aku mau ikut.